Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia masih sering mikirin kamu? Orang yang mungkin pernah nyakiti kamu, yang pernah meninggalkan kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini masih memikirkan seseorang ini. Dia yang sudah buat kamu kecewa, terluka, nyakitin kamu, dan kamu masih sering mikirin dia. Apakah dia juga masih sering mikirin kamu? Ya, jika readingan inilah di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat, dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia masih sering mikirin kamu? Orang yang mungkin telah nyakitin kamu atau yang pernah ninggalin kamu. Oke, jadi apakah dia masih sering mikirin kamu? Orang yang mungkin sudah ninggalin kamu atau mungkin yang sudah pernah menyakiti kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sering mikirin dia ya, karena mungkin perbuatan, perlakuan dia ke kamu itu benar-benar bisa dibilang nyakitin banget hati kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya, apakah dia di sini walaupun kalian sudah tidak terkomunikasi atau tidak terkoneksi lagi, apakah dia masih sering mikirin kamu. Oke. Jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya walaupun hubungan kalian sudah hancur ya di sini ya, udah selesai hubungannya di sini, mungkin karena dia telah nyakitin kamu atau ninggalin kamu tanpa sebab, atau mungkin dia sudah membuat kamu terluka gitu ya. Mungkin awal-awalnya dia ngerasa tanpa kamu dia itu bisa bangkit gitu. Dia kayak ngerasa mungkin setelah dia memutuskan untuk berpisah dari kamu, dia merasa kedepannya itu akan lebih baik gitu. Dia akan mendapatkan seseorang yang lebih baik dari kamu, dia akan bahagia tanpa kamu, dia tidak akan dikekang, dia tidak akan dibatasi. Itu pikiran dia setelah dia memutuskan untuk berpisah, atau mungkin setelah dia memutuskan untuk benar-benar pergi dalam kehidupan kamu. Jadi ketika dia berpikir seperti itu, kenyataannya awal-awalnya dia ngerasa senang gitu. Dia ngerasa benar-benar udah bebas tanpa kamu. Dia ngerasa udah akan ada kebahagiaan yang datang di dalam kehidupannya gitu tanpa kamu. Jadi berhari-hari dia bahagia tanpa kamu, dia happy, dia ngejalanin hidup tanpa kamu senang. Tetapi makin kesini dia sering mikirin kamu. Kenapa dia sering mikirin kamu? Karena di sini yang aku lihat ketika dia lagi kerja ataupun aktivitas di sini dia selalu ingat sama kamu. Ya mungkin ketika dia memilih untuk pergi atau meninggalkan dirinya dari kamu, atau mungkin dia memilih orang lain dari kamu, dia merasa bakal ada banyak kebahagiaannya. Tetapi dia hanya mendapatkan sebaliknya dari yang dia angan-angan ya. Jadi dia sering mikirin kamu saat ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sering mikirin dia. Kamu kayak masih bertanya-tanya kenapa dia jahat banget sama kamu gitu ya. Padahal kamu udah berjuang mati-matian, kamu udah bertahan, kamu udah seperti gimana sih selalu mempertahankan hubungan ini agar terus tetap bertahan gitu. Tetapi dia malah sebaliknya sama kamu ya. Jadi itu yang membuat kamu kayak terkesan memikirkan dia itu karena mungkin masih bertanya-tanya di dalam diri kamu, karena kamu ngerasa tidak pernah berbuat salah sama dia gitu, tetapi dia tiba-tiba mengkhianati kamu, dia nyakitin kamu, dia pergi dari kehidupan kamu ya. Jadi kalau untuk apakah dia masih sering mikirin kamu, di sini akhir-akhir ini dia sering mikirin kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah terkoneksi dengan seseorang yang pernah meninggalkan atau menyakiti kamu di sini ya. Dia sering mikirin kamu. Dan di sini pun yang aku rasakan ketika dia memilih untuk pergi dari kehidupan kamu, dia malah lebih menanggung beban yang sangat besar. Ya. Jadi kenyataannya yang tadinya dia berpikir akan bahagia dia sama orang lain, tapi kenyataannya berbanding terbalik. Malah beban yang dia pikul terlalu berat sehingga membuat dia tuh capek, membuat dia tuh lelah, dan ada seperti kesedihan, dan ada seperti pemikiran gitu, apakah masih ada kesempatan ataukah masih ada peluang untuk sama-sama gitu. Karena dia kayak ngerasa beban dia sendiri itu dia tidak bisa memikul sendiri gitu, karena mungkin ketika
dia sama kamu, dia merasa kamu bisa membantu dia untuk meringankan semua beban yang ada, semua masalah yang ada. Jadi di sini dia sedang berjuang, dia sedang melawan perasaan rindu dia sedang melawan perasaan mikirin dia ke kamu gitu. Dia selalu mencoba ya, jadi ketika dia ingat kamu, dia rindu kamu, dia selalu mencoba untuk melawan semua itu. Tetapi seberusaha dia, sekuat apapun dia berusaha, itu tetap aja tidak bisa. Ya kalau menurut aku di sini ini karena seperti karma ya atas perbuatan dia ke kamu ya. Jadi karmanya itu bukan dengan disakiti oleh orang lain, tetapi dia karma dijadikan beban pikiran dia karena dia sudah membuat orang yang mungkin udah tulus sama dia itu terluka ya. Jadi di sini sebenarnya dia mikirin tentang masa lalu ya antara kamu dan dia gitu. Mungkin banyak kebahagiaan, mungkin kamu tipe orang yang gimana sih, menyeimbangkan gitu, dan itu membuat dia flashback tentang hubungan kalian dulu gitu ya. Tetapi dia kayak berpikir, kenapa dulu kamu masih mau bertahan, masih mau memperjuangkan dalam keadaan dia yang udah jahat sama kamu. Jadi kayak ada penyesalan gitu ya, tetapi dia tetap flashback ke masa lalu gitu, karena dia ngerasa terlalu banyak perbuatan kesalahan dia ke kamu, atau mungkin pengkhianatan dia ke kamu, atau semua yang dia lakukan ke kamu itu membuat kamu benar-benar terluka dan sakit hati untuk saat ini gitu. Jadi dia kayak ngerasa, kenapa kok dia segitu jahatnya sama kamu gitu, apa yang kamu lakukan gitu sampai dia itu mau membuat kamu tuh terluka terus gitu ya. Karena di sini memang tipe orangnya egois, dia mau menang sendiri gitu. Jadi dia tidak mau disalahkan, tetapi dia mau menyalahkan orang lain, itu tipenya. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, pikiran kamu, pemilihan kamu, atau keputusan kamu untuk berpisah itu sudah tepat gitu. Karena kalau kamu mempertahankan hubungan dengan orang yang toksik, kamu akan ikut toksik, dan di dalam hubungan itu udah nggak ada hubungan yang rasa cinta, rasa sayang lagi. Jadi keputusan kamu untuk bangkit, keputusan kamu untuk pergi atau ninggalin dia itu udah tepat ya. Jadi saat ini mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak masih berpikir tentang kejahatan ya, bukan rasa sayang lagi, karena cinta kamu, sayang kamu di sini sudah tidak ada ya. Jadi kayak ada rasa, gimana sih kalau misalnya sakit hati itu masih terasa perbuatan perlakuan dia ke kamu, sedangkan kamu benar-benar tulus sama dia, tetapi dia kayak kesannya itu hanya memanfaatkan kamu. Kamu sering mikirin, dan halnya sama seperti akhir-akhir ini dia sering mikirin kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki koneksi ya, kamu pernah memiliki koneksi, dan kamu kayak ngerasa ya mantan kamu itu atau masa lalu kamu itu pernah buat kamu terluka gitu, sedangkan kamu benar-benar nurut banget sama dia gitu, apapun kamu perjuangkan, apapun kamu pertahankan ya, sampai kamu mengorbankan harga diri kamu demi untuk hubungan kalian. Tetapi malah sebaliknya, dia tidak pernah menghargai, dia tidak pernah menganggap kamu ada, seolah-olah dari awal kalian berhubungan dia manis banget, dia pandai menarik hati kamu, tetapi semakin ujung dia memperlakukan kamu selayaknya bukan pasangan ya. Jadi keputusan untuk berpisah itu udah sangat tepat. Jadi jika dia nanti suatu saat kembali atau menghubungin kamu, komunikasi itu baik, nggak apa-apa ya, tetapi kalau ingin kembali kamu harus dipikirkan lagi, karena orang seperti ini tidak akan berubah sikap, benar-benar berubah sampai ke titik yang benar-benar berubah, karena dia akan kembali sama tabiat dia akan kembali dengan sikap dan perilaku dia. Jadi di sini dia sering mikirin kamu dan merasa sepian, dia ngerasa kehilangan. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki koneksi, dia saat ini terlihat bahagia bersama pasangannya. Padahal di sini dia terlihat beban bersama pasangannya, karena di sini yang kulihat mungkin pasangannya itu sama seperti dia, energinya, sikapnya, perilakunya. Jadi sama-sama orangnya bisa bilang negatif ya. Jadi pemikirannya itu hampir sama dan bentrok gitu. Itu yang kayak sering membuat dia itu sering memikirkan kamu. Jadi kehilangan, kesedihan, kesepian di sini dia rasakan tanpa kamu. Ya menurut aku ini hal yang terbaik untuk kalian ya, karena jika kamu kembali atau dia kembali lagi sama kamu akan merasakan keterlukaan, kesakit-hatian, dan ketidakjelasan di dalam hubungan ya. Jadi dia di dalam hubungan seperti hanya memanfaatkan, tidak ada niat untuk serius, tidak ada niat untuk benar-benar pada jenjang yang lebih baik ya. Jadi buat kamu yang mungkin merasa masih memikirkan seseorang itu karena kesakit-hatian kamu, karena perlakuan dia ke kamu itu belum bisa kamu lupakan, ya itu hal biasa ya teman-teman, karena memang kesakitan yang kamu rasakan, luka, derita, kehancuran itu benar-benar
membuat kamu untuk sulit move on itu sulit banget gitu. Kamu butuh waktu yang cukup lama untuk move on, untuk bangkit, tetapi akhirnya kamu bisa bangkit dan kamu bisa ketemu dengan orang yang saat ini mungkin terkoneksi sama kamu. Lanjutkanlah kehidupan kamu ya. Jadi jangan pernah kembali sama masa lalu yang pernah nyakiti atau membuat kamu terluka. Intinya sarannya, jangan mencintai orang lain berlebihan. Jangan mencintai pasangan itu berlebihan. Cintailah sewajarnya ya. Cintailah semampunya. Jangan terlalu mempertahankan atau memperjuangkan jika pasangan kamu tidak mau memperjuangkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah ya pembacaan kita tentang apakah dia masih sering mikirin kamu, orang yang meninggalkan kamu atau yang pernah nyakiti kamu ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.